Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Fairuz. Saya di sini sebagai dokter serta sebagai pasien. Di kiri saya ada Intan. Halo, nama saya Intan Dewi Novitasari. Di sini saya berperan sebagai ketua tim dan perawat. Halo, saya Elisa Lusin, di sini sebagai kepala ruangan dan juga perawat. Halo, di sini saya Aulia, di sini sebagai ketua tim dan perawat. Halo, di sini Preti sebagai perawat. Terima kasih, selamat menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih mampu menjalankan tugas kita sebagai seorang perawat. Pada pagi hari ini, sebelum melakukan kegiatan kita, sebaiknya kita melakukan berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, langsung saja kita mulai kegiatan hari ini, yaitu pre-conference. Untuk perawat Intan sebagai ketua tim yang memimpin jalannya pre-conference pada pagi hari ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya baik, terima kasih. Kita langsung saja kita mulai pre-conference pada pagi hari ini, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di ruangan Dahlia. Di sini ada satu pasien ya. Langsung saja Nurse Preti, tolong disampaikan rencana tindakan apa saja yang akan dilakukan pada pasien nanti. Baik, terima kasih Nurse Intan. Saya menangani Tuan R yang berusia 65 tahun di kamar D501 dengan diagnosa utama hipertensi sejak 10 tahun yang lalu dan stroke ringan. Pada shift malam ini didapatkan tekanan darah pasien stabil 140/90/80/90, nadi 80 kali per menit dan saturaksi oksigen 98%. Pasien mengatakan sakit kepala ringan tadi malam. Adapun rencana yang akan dilakukan pagi ini, jam 9 pemantauan tekanan darah setiap 4 jam, jam 9:15 pemberian obat RL 20 kali tetes per menit. Jika tekanan darah naik di atas 180/90 mmHg, laporkan ke dokter jaga, pastikan pasien tetap terdehidrasi dan anjurkan pasien diet rendah garam. Ya baik, terima kasih pada Nurse Preti yang sudah menyampaikan tindakan yang akan dilakukan nanti. Dilihat dari hasil laporan, pasien memerlukan penanganan lebih lanjut ya. Jadi diharapkan kerjasamanya antara rekan-rekan. Baik, waktu saya akan kembalikan kepada Bu Iis sebagai kepala ruangan. Baik, terima kasih untuk ketua tim dan rekan-rekan atas laporannya. Saya harap untuk kerjasamanya. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah untuk tim malam sudah lengkap? Sudah lengkap Bu. Baik. Untuk tim pagi apakah sudah lengkap juga? Sudah lengkap, Bu. Baik. Kita akan melakukan handover dari shift malam ke shift pagi. Sebelum melakukan pekerjaan kita sebaiknya berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk shift malam, silahkan untuk memberitahukan dan melaporkan apa saja asuhan keperawatan yang sudah diberikan. Baik, saya akan melaporkan kondisi pasien di ruangan D501. Di sini Tuan R berusia 65 tahun, mengalami hipertensi. Pasien juga memiliki riwayat hipertensi sudah 10 tahun yang lalu, dan pasien juga mengalami stroke ringan. Saat ini beliau sedang dirawat karena tekanan darahnya yang tidak terkendali. Dari hasil pengajian terakhir, itu tekanan darahnya 180/110 mmHg, denyut nadinya 92 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu tubuh 36,8 derajat Celcius. Pasien juga mengeluh pusing dan mual. Saya juga merekomendasikan agar kita memantau tekanan darah setiap 30 menit, memberikan obat antihipertensi sesuai instruksi dokter,
dan mengedukasi pasien tentang diet garam dan rendah. Baiklah, untuk shift malam apakah ada yang ingin diklarifikasi lagi? Sudah cukup jelas, Bu. Baik, kita akan klarifikasi ke ruangan terkait kondisi pasien Tuan R di ruang D501. Benar Tuan Riki. Bapak bagaimana keadaannya hari ini? Sudah makan belum? Baik Bapak, nanti kondisi Bapak akan dilaporkan kepada dokter ya, dan akan setelah nanti akan dilakukan pengumpulan tekanan darah oleh perawat dan dinas psikologi. Saya dan rekan saya, perawat dan dinas psikologi sudah selesai bertugas dan akan digantikan oleh perawat dan dinas psikologi. Selamat pagi Pak, saya Rizka Aulia. Di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Di sini saya nanti akan melakukan tindakan pengukuran tekanan darah dengan perawat Aulia ya Pak. Ya, baik Bapak, kita sudah selesai melakukan operan pada pagi ini. Bapak semoga cepat sembuh. Nanti akan diperiksa ya Bapak oleh perawat shift pagi. Nanti jika Bapak membutuhkan bantuan, silakan pencet tombol bel. Nanti akan ada perawat yang akan membantu ya Bapak. Permisi. Iya. Baiklah, handover kita sudah selesai. Untuk shift malam silakan pulang dan hati-hati. Terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk shift pagi selamat berdinas dan bertugas. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Dok. Saya ingin melaporkan nilai kritis dari pasien Tuan R usia 65 tahun di ruangan D501. Tuan R memiliki riwayat hipertensi selama 10 tahun dan stroke ringan. Saat ini dirawat karena tekanan darahnya yang tidak terkendali. Hasil pengukuran tekanan darah terbaru adalah 180/90 mmHg, denyut nadi 92 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan suhu tubuh 36,8 derajat Celcius. Saya merekomendasikan untuk penanganan segera terhadap tekanan darah yang tinggi, mungkin melalui penyesuaian obat antihipertensi, Dok. Oke, baik, terima kasih perawat awal. Saya akan segera ke ruangan untuk memantau pasien dan saya akan melakukan intervensi lanjutan. Ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup Dok, baik saya tunggu kedatangannya ya. Terima kasih Dok. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum, bagaimana keadaannya hari ini Pak? Masih sakit sus kepala saya. Baik, Bapak datang ke sini apa ada pihak keluarga? Saya sendiri di sini, istri saya sudah meninggal. Baik Pak, sebelumnya saya di sini akan melakukan Bapak menjadi pasien ronde keperawatan. Apakah Bapak tahu sebelumnya ronde keperawatan itu apa? Belum tahu sus. Baik, saya sedikit menjelaskan ya Pak. Ronde keperawatan itu suatu kegiatan yang nantinya pasien atau keluarga akan diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Diharapkan nantinya setelah dilakukan ronde keperawatan dan tindakan keperawatan masalahnya bisa berkurang atau teratasi. Baik Bapak, saya ingin meminta tanda tangan Bapak sendiri untuk persetujuannya ya Pak. Boleh. Baik Pak, jika Bapak memerlukan sesuatu, memencet bel di sebelah kasur ya Pak. Selamat pagi tim. Pagi. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan yang akan membahas Tuan R yang berusia 65 tahun di kamar D501 dan Dr. Rifki akan bergabung juga dengan kita. Dr. Rifki, Tuan R dirawat karena hipertensi yang tidak dikendalikan. Tekanan darahnya terakhir tercatat 180/90 mmHg. Tuan R memiliki riwayat hipertensi sejak 10 tahun yang lalu dan stroke ringan. Beliau dirawat sejak 2 hari yang lalu karena hipertensi yang tidak dikendalikan di rumah. Hasil pengkajian terakhir menunjukkan tekanan darah 180/110 mmHg, denyut nadi 92 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius. Pasien mengeluh sakit kepala atau pusing yang sebelumnya pasien mengatakan mual juga. Pasien terlihat cemas dan melaporkan kesulitan tidur pada malam hari. Saya merekomendasikan pemantauan tekanan darah
setiap 30 menit. Pemberian obat antihipertensi sesuai instruksi dokter. Pasien telah diberikan obat amlodipin 5 mg. Mungkin perlu penyesuaian stres, cara edukasi diet rendah garam, dan pengolahan stres. Terima kasih untuk perawat praktis, saya setuju dengan rekomendasi tersebut. Untuk tekanan darahnya kita bisa menambahkan obat beta blocker seperti metoprolol. Saya juga akan menyesuaikan dosis amlodipin menjadi 10 mili. Selain itu penting juga monitor elektrolit karena penggunaan obat-obatan ini bisa mempengaruhinya. Kita juga perlu menjadwalkan pemeriksaan lanjutan seperti ekokardiografi. Saya pikir kita juga bisa melibatkan ahli gizi untuk memberikan saran diet yang tepat bagi pasien. Setuju, selain itu kita bisa merujuk ke psikolog untuk membantu mengatasi kecemasan pasien. Pengolahan stres sangat penting dalam kasus ini. Baik, jadi rencana kita adalah yang pertama, pemantauan tekanan darah secara intensif dan mencatat hasilnya. Yang kedua, mengevaluasi respon pasien terhadap perubahan obat antihipertensi, termasuk penambahan metoprolol dan penyesuaian dosis amlodipin. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang penyakit kronis secara efektif. Yang keempat, lanjutkan pemeriksaan ekokardiografi. Bagaimana tim, ada lanjutan atau tambahan? Baik, dari saya tidak ada tambahan, sudah sangat jelas dan komprehensif. Mari kita pantau kondisi Tuan R. Saya juga setuju. Terima kasih. Kita akan segera mulai pemantauan dan edukasi yang diperlukan. Oke, terima kasih tim. Pastikan semua tindakan ini didokumentasikan dengan baik ya. Saya akan kembali untuk mengevaluasi pasien setelah perubahan obat diberikan. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuan R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tim. Sore. Terima kasih sudah hadir di Posconference pada hari ini. Kita akan mendiskusikan kondisi Tuan R yang berusia 65 tahun di kamar D501. Pasien dirawat karena hipertensi yang tidak dikendalikan. Tekanan darahnya terakhir tercatat 180/110 mmHg. Tuan R memiliki riwayat hipertensi sejak 10 tahun yang lalu dan cukup 1 tahun yang lalu. Beliau dirawat sejak 2 hari yang lalu karena hipertensi yang tidak dikendalikan di rumah. Hasil pengkajian terakhir menunjukkan tekanan darah 180/110, denyut nadi 92 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius. Pasien mengeluh sakit kepala atau pusing melebihi yang sebelumnya, dan pasien mengatakan mual. Lalu pasien terlihat cemas dan melaporkan kesulitan tidur pada malam hari. Saya merekomendasikan tindakan berikut ini untuk shift berikutnya. Pemantauan tekanan darah setiap 30 menit hingga lebih stabil, pemberian obat antihipertensi sesuai instruksi dari dokter, menyesuaikan obat amlodipin menjadi 10 mg dan menambahkan metoprolol, dan edukasi pasien tentang diet rendah garam dan cara pengolahan stres. Libatkan ahli gizi untuk saran diet dan rujukan ke psikolog untuk membantu meningkatkan kecemasannya. Kita juga perlu memperhatikan respon pasien terhadap perubahan obat-obatan dan memastikan juga tidak ada efek samping yang muncul. Jangan lupa mendokumentasikan setiap perubahan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan. Baik, apakah sudah ada update terbaru terkait jadwal ekokardiogram? Jadwal ekokardiogram sudah diatur untuk besok pagi. Pastikan pasien diinformasikan tentang jadwal tersebut dan pastikan semua disiapkan. Untuk baik, jadi rencana kita untuk berikutnya adalah yang pertama, melanjutkan pemantauan tekanan darah secara intensif. Yang kedua, monitor respon pasien terhadap dosis obat antihipertensi baru. Yang ketiga, edukasi pasien dan keluarga tentang diet rendah garam dan cara mengolah stres. Yang keempat, libatkan ahli gizi, psikolog untuk mendukung perawatan pasien secara komprehensif. Apakah ada tambahan atau pertanyaan dari tim? Tidak ada tambahan sih, dari saya cukup. Saya setuju, mari kita laksanakan rencana ini dan terus pantau kondisi Tuan R dengan seksama. Baik, terima kasih semua atas kerjasamanya. Mari pastikan semua
Tindakan didokumentasikan dengan baik dan terus berkoordinasi untuk perawatan yang terbaik untuk Tuan R. Pos konferensi selesai, terima kasih. Terima kasih.